Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Masa pagi-pagi jawab salam nggak semangat ya. Saya doakan yang jawabnya semangat, kalau berangkat dari rumah kepalanya pusing, mudah-mudahan pusingnya hilang. Kalau yang berangkat dari rumah perutnya sakit, mudah-mudahan sakitnya hilang. Kalau yang jawab salam jawabnya keras, berangkat dari rumah kakinya terasa sakit, mudah-mudahan sakit kakinya hilang. Kalau yang berangkat dari rumah matanya sakit, mudah-mudahan matanya sakitnya hilang. Kalau matanya hilang gimana? Kalau baleni jawabnya semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan bahwa sampean ini santri-santri, siswa-siswi sekolah Islam. Sehingga ketika ada salam sampean semangat. Ini saya ulangi sekali lagi, karena Allah itu senang barang yang ganjil. Mudah-mudahan dengan barokahnya menjawab salam yang ketiga, semuanya ilmunya manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, dan seluruh dewan guru dari SMP dan sanawiyah yang sangat saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmat. Masjid Ar-Rahmat. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah, semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan semuanya diberi oleh Allah sehat awake, akeh duwike, ayem atine. Sebab sekarang ini banyak orang yang sehat tapi gak ayem atine. Akeh wong sehat tapi gak duwe duit, akhirnya gak sehat. Makanya yang paling enak itu orang yang sehat badannya, banyak uangnya, ayem hatinya. Nggih Ustaz. Kula ngrasakno gak duwe dhuwit niku awak sewehan niku lemes. Kula pikir nggih sami. Mangkane muga-muga kabeh sing rawuh niki selalu diparingi sehat wal afiat. Diparingi rizki sing kathah sing barokah.
Lan mudah-mudahan hatinya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing atine bahagia niku wong sing selalu oleh pitulunge Gusti Allah. Sampean semua yang hadir, saya tanya, kepingin oleh pitulungane Gusti Allah napa mboten? Sebab wong niku nek gak oleh pitulungane Gusti Allah, senajan sugih, senajan dadi pejabat, nek gak oleh pitulungane Gusti Allah mesti remek. Oh iya. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi kalau orang itu mendapat pertolongan Allah, orang itu pasti bahagia. Makanya sampean kepingin oleh pitulungane Gusti Allah napa mboten? Nek kepingin oleh pitulungane Gusti Allah niku enten syarate. Syarate sing pertama, wong sing oleh pitulungane Gusti Allah niku wong niku kudu gelem hijrah. Orang itu harus mau hijrah. Bukan hijrah secara lahiriah, tapi hijrah secara batiniah, secara perilaku. Sampeyan nek kepingin ditolong karo Gusti Allah, sampeyan harus pindah dari kejelekan menuju kebaikan, dari kemalasan menuju semangat. Jadi sampeyan harus mau berubah. Tapi syaratnya harus mau hijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Sampean semua adik-adik sanggup hijrah dari kejelekan menuju kebaikan apa tidak? Saya ulangi, seluruh siswa-siswi sanggup hijrah dari kejelekan menuju kebaikan apa tidak? Kok sawangane jawabannya gak jelas kan? Sanggup apa tidak? Sanggup ya? Sampean harus sanggup berubah dari kejelekan menuju kebaikan. Sebab sampean kalau tidak mau berubah dari kejelekan menuju kebaikan, sampean tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Harus berubah. Yang biasanya males sholat, harus rajin sholat. Siapa yang biasanya males sholat? Jujur, siapa sing sholati gurung 5 waktu? Loh kok cek akeh rek? Bapak guru, ibu guru, niki muriti panjenengan sholati tasik kata sing dereng jangkep. Nggih. Niki perlu digodhog malih nggih. Mangkane nek sampean kepingin ditolong karo Gusti Allah, sampean harus hijrah dari males sholat menjadi semangat sholat. Yang biasanya males ngaji harus semangat ngaji. Harus itu. Kalau sampean tidak mau berubah, maka sampean hidupnya tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup itu harus berbuat. Saya ulangi, orang hidup itu harus berbuat. Berbuat dan tidak itu tidak sama. Nandur ambek gak nandur itu gak podo. Wong sholat ambek gak sholat itu gak podo. Makanya sampean harus berbuat yang terbaik. Sebab hasilnya tidak sama. Orang berbuat dan tidak. Ini saya kasih contoh. Ngaji adik-adik tak kasih contoh. Sama rungokno. Contoh ini. Ya, jadi dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mempunyai santri 10. Jangan dengarkan. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai santri 10. Santrinya diajak
masuk ke hutan. Dan di hutan itu ada gua. Setelah di pintu gua, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada santrinya, santri, sampean nanti kalau di dalam gua, sampean boleh mengambil sesuatu, tidak mengambil pun boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi di dalam gua itu gelap gulita. Gelap gulita itu peteng dedet. Apa peteng dedet itu? Ya gelap gulita. Wis gak ketok balas iku jenenge peteng dedet. Wong Tuban sampai Surabaya kan podo basa Jawane. Jadi sampean mesti ngerti bahasa itu. Akhirnya santri itu masuk ke dalam gua. Santri yang 5 itu mengatakan, katanya kiai saya tadi, mengambil tidak apa-apa, tidak mengambil tidak apa-apa. Sudah, saya mengambil saja. Akhirnya santri yang 5 itu mengambil sesuatu, digenggam, digegem rapet. Tapi yang 5 mengatakan, katanya kiai tadi tidak mengambil tidak apa-apa. Sudah, saya putuskan tidak mengambil. Ternyata apa? Semua keluar dari gua ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa tadi yang mengambil? Oh ini si A. Siapa yang tidak mengambil? Oh ini si B. Jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mengambil sama yang tidak mengambil itu sama-sama gelisah, podo-podo getune. Kenapa? Akhirnya yang membawa di genggaman disuruh membuka. Tolong zaman buka, siapa tadi yang mengambil? Begitu dibuka ternyata intan dan berlian. Karena yang dibuka itu intan dan berlian, yang mengambil tadi mendapatkan 2, paling banyak 3. Dia mengatakan, waduh eman rek. Ngono manggawa sing akeh nek berlian. Yang mengambil itu merasa getun. Kok mek titik aku manggawa. Apalagi yang tidak mengambil. Yang tidak mengambil itu goblok awak iki rek. Ruwone berlian mang joko sing akeh. Ternyata yang mengambil juga getun, sing gak njupuk ya tambah. Itu bedanya orang berbuat dan tidak berbuat. Makanya sampean harus berbuat yang terbaik kepada siapa saja. Kalau sampean menjadi siswa, harus berbuat baik kepada guru sampean. Harus berbuat baik kepada orang tua sampean. Wajib hukumnya. Karena sekarang ini mohon maaf, pelajar-pelajar sekarang ini banyak yang tidak karu-karuan. Apa bahasa ini tidak karu-karuan itu? Tidak punya aturan. Ada siswa SD yang memukuli gurunya. Kemarin ada di Pekanbaru itu, ada pondok pesantren yang mengeluarkan santrinya, akhirnya kiainya dilaporkan. Keputusan pemerintah ternyata izinnya pondok mau dicabut. Itu pemerintah gak cerdas. Harus dilihat dulu apa sebabnya. Yang dikeluarkan dari pondok ini anak perempuan merokok, tidak masuk sekolah. Sudah melampaui batas itu. Itu yang tidak baik. Makanya sampai menjadi siswa-siswi itu harus siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Sing sopan ambek gurune, sing sopan ambek wong tuane. Nek sampean nurut ambek wong tua, nurut ambek guru sampean, yakin ilmu sampean manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi sampean harus berbuat yang terbaik. Harus menanamkan sesuatu yang terbaik. Tidak semua orang yang menanam baik itu hasilnya baik.
pasti ada kecampuran jelek. Contoh, saya kalau ngaji sering saya kasih contoh itu biar mudah menyerapnya. Orang yang menanam padi itu pasti ada kecampuran apa? Rumput. Setiap orang menanam padi pasti ada kecampuran rumput. Tidak ada orang nanam padi-padi itu yang keluar, tidak ada. Pasti rumputnya ikut. Orang menanam kebaikan juga seperti itu. Pasti kejelekannya ikut. Sampean wis nandur api, kadang-kadang jek dielek ambek wong. Ya iku sukete nang ngene iki, Pak. Makanya sampean harus menanam yang baik-baik. Dan tidak ada ceritanya orang yang menanamkan kejelekan yang muncul nanti kebaikan. Gak ono ceritane wong nandur suket, tokol, pari. Nggak ada. Maka sampean harus menanam kebaikan. Ya, siswa-siswi dari SMP dan Sanawiyah Tuban siap menjadi orang yang baik, berani berjanji, janji tidak akan berani sama orang tua, janji tidak akan berani sama semua gurunya. Saya ingatkan, insya Allah itu apabila Tuhan mengizinkan. Sampean bilang insya Allah hukumnya sama dengan wajib. Saya ulangi, sampean bilang insya Allah itu apabila Tuhan mengizinkan. Sampai naik kepingin diizini karo Gusti Allah, ditolong karo Gusti Allah, sampean wajib taat kepada kedua orang tua dan taat kepada gurunya. Siap? Loh, gak batik wani ngene. Repot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mas, Mbak, siap menjadi orang berakhlakul karimah apa tidak? Tunjukkan bahwa sampean adalah siswa-siswi Islam yang selalu taat kepada agama, taat kepada kedua orang tua dan taat kepada gurunya. Saya ingatkan, kalau ada santri, kalau ada siswa-siswi yang menyakiti hati gurunya, yakin ilmunya tidak akan manfaat. Barokahnya ilmu itu hilang. Tolong didengarkan. Yang biasanya masih berani kepada orang tua dan berani kepada gurunya. Sampean ilmunya tidak akan berkah. Dulu, saya kasih cerita juga. Syekh Abdul Qadir Jailani juga ceritanya. Ada orang yang benci sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu dibenci oleh orang itu, maka rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dilubangi oleh orang itu. Melihat apa kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap selesai makan, makanannya di piring itu dimakan hanya separuh. Yang separuh diberi kepada santrinya. Lalu dimakan oleh santrinya. Maka tetangga yang tidak senang tadi melihat ada santri yang dikasih makanan bekas makanannya Syekh Abdul Qadir Jailani, dilaporkan kepada orang tuanya. Hampir sama dengan ceritanya di mana tadi? Pekanbaru. Orang tuanya dipanggil, diberitahu bahwa anak sampean di sini diberi makan, sisanya makan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang tuanya marah-marah masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, Kiai, anak saya pondokkan ke sini agar menjadi orang yang alim, agar menjadi ulama besar.
tapi ternyata di sini engkau kasih makanan seperti kucing. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau seperti itu silakan bawa pulang anak Anda. Begitu anaknya dibawa pulang, masih di halaman pondok, ditanya oleh orang tuanya, Mas, sampean mondok dok ini selama setahun niki sampean tak takoni. Ditanya oleh orang tuanya tentang fikih, tentang agama apa saja, ternyata bisa menjawab dengan baik. Sampai orang tuanya tidak bisa tanya lagi. Wah, ternyata anak saya baru mondok setahun, itu ilmunya luar biasa. Bagaimana kalau anak saya pondokkan di sini sampai 5 tahun? Akhirnya nggak jadi, membawa anak pulang nggak jadi. Masuk lagi ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Iya Yai, saya mohon maaf. Sudah ternyata anak saya mondok di sini selama 1 tahun betul-betul mendapatkan ilmu yang luar biasa. Karena saya tanya tentang agama, semua pertanyaan saya dijawab dengan baik. Maka saya mohon kepada Kiai agar anak saya kembali ke pondok ini bisa diterima. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau saya bisa menerima, tapi Allah sudah menutup ilmu berkahnya dari anak sampean. Belajar kemana saja anak sampean tidak akan membawa berkah. Tolong hati-hati ya. Orang tuanya yang tidak senang kepada gurunya, kepada kiainya, mengatakan seperti itu, ilmunya hilang berkahnya. Apalagi muridnya. Makanya hati-hati, sampean jangan sekali-kali berani menyakiti guru Anda. Jangan sekali-kali berani menyakiti orang tua Anda. Sudah? Betul berani siap hijrah? Loh, kapan jawab? Ya apa dik, gurung sarapan kabeh paling ya. Loh, nek masalah sarapan podo aku ya gurung. Allah karim. Sudah, yang penting sampean harus siap menjadi orang yang berakhlakul karimah. Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, sekarang yang kedua. Kalau orang ingin ditolong oleh Allah, yang kedua kita harus mencintai kepada sesama manusia. Wong urip iku nek saling mencintai, aduh nikmat sekali. Antara satu dengan yang lain saling menghormati, luar biasa. Sampean menghormati guru sampean juga menghormati kepada sampean, kepada anak didiknya. Antara guru dengan orang tua kalau saling menghormati, maka di sekolah itu akan terjalin keharmonisan. Dengan seperti itu, sang guru memberikan ilmu dengan tulus ikhlas, sang murid juga menerimanya dengan tulus ikhlas. Yakin ilmunya berkah. Makanya sampean harus saling mencintai. Sampean cinta kepada guru sampean apa tidak? Loh, ngene Pak, ya napa Pak Bu? Gak patek cintai murid jenengan. Cinta kepada gurunya apa tidak? Tunjukkan cinta sampean. Loh iya, karena amalan yang paling baik itu amalan yang menumbuhkan percintaan. Wong rumah tangga itu nek saling mencintai nikmatnya luar biasa. Tapi kalau tidak saling mencintai, sudah ketemu saja nggak senang. Sudah, ini saya kasih gambaran. Tolong didengarkan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Musa mendapatkan kitab, apa kitabnya Nabi Musa? Tahu apa tidak?
Kitabnya Nabi Musa apa? Taurat. Ya gitu. Nabi Musa itu ketika mau menerima kitab Taurat, tidak langsung diberi oleh Allah, iki lho kitabmu. Bukan. Nabi Musa disuruh oleh Allah tirakat dulu. Dikongkon poso 30 dino ditambah 10 hari, berarti puasanya 40 hari. Nabi Musa puasa 40 hari dibarengi dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak zikir kepada Allah. Ketika sudah sampai 40 hari, maka Nabi Musa ditanya oleh malaikat Jibril, Musa, selama 40 hari kamu tirakat, apa yang Anda lakukan? Saya puasa 40 hari. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jawaban malaikat Jibril salah Musa. Sampean poso suwene 40 dino iku gak kanggo Gusti Allah. Sampean poso suwene 40 dino iku kanggo sampean dhewe. Enggak, saya puasa betul-betul karena Allah. Tidak. Orang puasa itu tidak untuk Allah, orang puasa itu untuk dirinya sendiri. Tujuan orang puasa untuk membersihkan hatinya. Makanya kanggo ngresiki atine dhewe. Nek atine wis resik baru digawe ngadep nang Gusti Allah. Jadi puasa itu tidak untuk Allah, tapi untuk semua manusia. Setelah hatinya bersih baru dibawa menghadap kepada Allah. Saya juga tidak puasa saja, saya melakukan sholat. Sholat saya betul-betul untuk Allah. Tidak. Sholat sampean itu tidak untuk Allah, tapi sholat sampean untuk sampean sendiri. Tidak. Sholat saya untuk Allah. Tapi malaikat Jibril mengatakan, Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu tujuannya untuk menghilangkan perbuatan faksa dan mungkar. Maka tujuannya untuk membersihkan dirinya sendiri. Bukan untuk Allah, tapi untuk membersihkan perbuatan faksa dan mungkar. Kalau sudah tidak melakukan kejelekan, melakukan kebaikan, artinya hati dan pikirannya sudah bersih, baru untuk menghadap kepada Allah. Kalau puasa tidak untuk Allah, sholat tidak Allah, zikir, saya zikir itu untuk Allah, bukan. Zikir itu untuk dirimu sendiri. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu dibuat menenteramkan hati. Bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Maka orang yang sudah puasa, yang sudah sholat, yang sudah zikir, itu adalah proses pembersihan. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa bertanya sama malaikat Jibril, kalau begitu Jibril, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah puasa, sudah sholat, sudah zikir, itu untuk diri saya sendiri. Yang untuk Allah itu apa? Kata malaikat Jibril, yang untuk Allah adalah sampean harus bisa menciptakan kasih sayang di antara sesama manusia. Wong iku nek padha ngrasakno senenge antara teman dengan yang lain, saling menghormati, itulah terwujud rasa cinta kasih antara sesama manusia. Yaitu yang bisa diterima oleh Allah. Mangkane nek enek wong sugih gak semoge, ya. Wong sugih gak rumangsa sugih, gak sombong.
gelem gumpul wong cilik. Wong cilik yang ngono, nek gumpul wong sing sugih gak sungkan. Karena apa? Saling menghormati. Orang itu kalau sudah saling menghormati, nikmat rasanya. Suami istri itu kalau saling menghormati, merasa salah, enak. Yang laki-laki mengatakan kepada istrinya, ya dik sepurane aku sing salah. Gak mas, aku sing salah. Aku sing salah. Gak, aku sing salah. Royokan salah. Akhirnya nikmat. Nek wis royokan salah, ngono langsung turu bareng. Lho. Akhirnya ya tadi sampean-sampean iki gara-gara royokan salah itu. Makanya ya, orang itu harus bisa saling mencintai kepada sesama manusia. Kepada siapa saja harus saling mencintai. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, kita harus mau menjadi hambanya Allah. Sebab sekarang ini banyak orang yang tidak merasa menjadi hamba. Nek dikai soge sombong. Dikai jabatan sombong. Menjadi kiai kalau tidak ditaruh di depan marah. Banyak seperti itu. Menjadi kiai kalau datang tidak disambut marah. Banyak seperti itu. Itu artinya orang yang tidak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia menjadi orang penting, merasa dia orang yang harus dihormati. Nah, tidak boleh. Rasulullah saja, Rasulullah itu pernah duduk dalam kesendirian. Rasulullah itu duduk termenung. Ketika Rasulullah duduk termenung, maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa Anda duduk termenung, gelisah? Saya ini tidak mempunyai apa-apa Jibril. Saya ini tidak mempunyai beras, saya tidak punya roti, saya tidak punya gandum," kata Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu, maka di atas sana arsy itu geblegar. Itu suara apa Jibril? Itu suaranya arsy. Ketika Nabi Muhammad itu meluapkan kegelisahannya, maka arsy itu geblegar. Apa geblegar itu? Jadi malaikat itu ribut semua. Ya apa ini kok sampai kekasih Gusti Allah gak duwe apa-apa. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasul, apakah Anda ingin emas?" Tidak. "Apakah Anda ingin apa saja yang Anda minta?" Tapi ternyata Rasulullah tidak mau. Andai kata Anda disuruh milih, menjadi nabi dengan menjadi raja, atau menjadi nabi dengan menjadi hamba, ternyata Rasulullah memilih menjadi nabi dengan hamba. Itu Rasulullah, orang yang sangat terhormat, yang sangat luar biasa, memilih menjadi hamba. Pilihannya sudah benar, tapi sekarang ternyata masih banyak manusia-manusia yang sombong, padahal pilihan Rasulullah sudah benar. Andai kata dulu Rasulullah memilih nabi dengan raja, apa yang terjadi? Mungkin seperti di negeri Cina, kejadiannya seperti itu. Maka dari itu, kalau orang sudah sanggup menjadi hamba, harus mengikuti aturan Rasulullah. Kenapa sekarang banyak orang yang sedih, orang yang gelisah, itu karena tidak mengikuti aturannya Rasulullah. Sudah, sampean sanggup mengikuti aturannya Allah atau tidak? Saya ulangi, dijawab dengan tegas, karena sampean itu pemuda, sampean itu pemudi, generasi pewaris bangsa ini.
Kalau sampean tidak mau menjadi orang yang semangat dan tegas, maka Indonesia ini akan dilindas oleh negara yang lain. Generasi-generasi saya, generasi-generasi para ustadz, para guru, nanti kalau sudah tidak ada, maka sampean yang harus menegakkan di bangsa ini. Landasan yang paling baik, sampean harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, tidak akan ada orang yang bisa memperjuangkan bangsa ini. Saya melihat di Cina itu. Cina itu negara yang gagah, yang sombong, yang sangat kaya raya. Dia menganggap negaranya paling kuat, tidak akan ada yang bisa menghancurkan. Ternyata oleh Allah dilepaskan virus apa? Dilepaskan virus corona, itu sudah habis orang Cina. Akhirnya apa? Orang Indonesia yang ada di Cina ketika melakukan sholat menghadap kepada Allah, banyak orang Cina saat itu juga ikut menjalankan ibadah sholat. Supaya apa? Supaya diselamatkan oleh Allah dari penyakit. Maka orang Indonesia tidak perlu takut. Sakit itu yang membuat Allah. Sekarang ini seakan-akan orang lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Kalau tidak menjalankan perintah Allah, tidak takut. Tapi kalau diberitahu oleh dokter, hati-hati. Wilayah Tuban sudah mulai dimasuki penyakit corona. Loh, banyak orang yang takut. Berarti tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada penyakit. Tidak boleh. Makanya sampean harus mau memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya sampean diselamatkan oleh Allah dari segala penyakit, dari segala balak, bencana, fitnah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya satu-satunya sampean harus betul-betul menjalankan sholat. Yang sholatnya belum genap 5 waktu, tolong sholatnya digenapi. Sampean sanggup sholat 5 waktu apa tidak? Betul? Sampean janji kepada Allah sekarang di Masjid Rahmat ini, bahwa sampean sanggup sholat 5 waktu, sanggup? Saksinya masjid ini. Kalau sampean bilang sanggup tidak menjalankan ibadah sholat 5 waktu, rahmatnya Allah akan hilang dari sampean. Sampean sudah berjanji ya, sanggup sholat 5 waktu. Hati-hati kalau tidak menjalankan ibadah sholat. Kenapa saya mengingatkan sholat? Karena sholat itu sentralnya ibadah. Apabila sholatnya baik, maka semua amal ibadah ikut baik. Apabila sholatnya jelek, maka semua amal ibadah ikut jelek. Ibadah yang ada nilainya 1, itu hanya sholat. Ibadah selain sholat nilainya 0. Saya mendengarkan. Ibadah yang ada nilainya 1, sholat. Ibadah selain sholat nilainya 0. Maka apabila sampean menjalankan ibadah tapi tidak sholat, berarti sampean memperbanyak 0. Sampean kalau mempunyai 0,1 gudang, ditanya oleh orang, 0 sampean berapa? Tidak bisa menjawab, 0 saya 1 gudang, tidak ada nilainya. Tapi kalau semua amal ibadah sampean dibarengi dengan sholat di depan, maka amal ibadah sampean akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean sholat nilainya 1. Terus sampean puasa nilainya 0. 1 ditambah 0 berapa? 10.
Sampean baik kepada orang tua, nolnya 2 menjadi 100. Sampean taat kepada guru sampean, nolnya 3, berapa? 1000. Sampean senang bersedekah, nolnya 4, 10.000. Lah nek nol sampean sak gudang, piro jumlahnya? Saulaika. Saking akeh. Jadi amal ibadah itu akan ada artinya apabila di depan ada sholat. Kalau di depan tidak ada sholat, semua amal ibadah nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya salut di Tuban ini semua masjid besar setiap minggu pagi ditempati sholat. Setiap minggu pagi anak-anak diajak sholat duha dan ada ceramah di masjid-masjid besar setuban ini. Itu menunjukkan bahwa di Tuban semakin lama semakin taat kepada Allah. Semakin lama semakin besar kesadarannya untuk Islam. Saya yakin kalau seperti ini orang Tuban semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya ya, rajin sholat ya. Sampean sholat duha, kalau di masjid diajak guru sampean saja, apa di rumah biasanya sholat duha? Loh ya, nek do oma gak tahu sholat duha, tapi nek diajak gurune nok masjid baru nglakoni sholat, wis cocok iwak ndok gak ono rine. Ya apa? Pak Guru, Ibu Guru, murid sampean iki salate duha mek dijakno masjid tok, no omah gak tahu salat. Iki tugase para guru ngelingno supaya kate berangkat sekolah harus salat duha dulu. Kalau di tempat saya ini rumahnya Jombang Tebireng. Jadi rumah saya dekat pondok pesantren Tebireng. Di wilayah sana setiap mau masuk sekolah semuanya sholat duha dulu. Setelah itu baru belajar. Lah sampean ditakoni sholat duha, nek nduk masjid tok nduk omah gak tahu. Aduh. Berat ndak ngono. Bila perlu semua sekolah di Islam masuknya lebih pagi. Masuk lebih pagi diadakan sholat duha dulu, setelah itu baru belajar. Yakin dengan seperti itu ilmu sampean lebih cepat masuk dan yakin manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Umpama diputusno ambek bupati, setiap siswa-siswi sebelum belajar diwajibkan di sekolahan sholat duha dulu. Sampean siap apa tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan sampean orang baik. Sudah, saya doakan mudah-mudahan semua siswa-siswi SMP dan sanawiyah se-Kabupaten Tuban semuanya hati dan pikirannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisa meninggalkan kejelekan menuju kebaikan. Mudah-mudahan semua siswa-siswi senantiasa taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, taat kepada semua guru, taat kepada ajaran Islam. Ya Allah, mudah-mudahan semua siswa-siswi di wilayah Tuban senantiasa hati dan pikirannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila diniyah kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adik-adik yang saya hormati,
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu 1 jam ini tadi betul-betul membawa manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Niki ditutup doa sekalian apa? Harus dulu. Oh, waduh. Kalau begitu saya mohon pamit, saya mohon kembali ke Surabaya, mudah-mudahan dalam perjalanan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.